Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, khususnya mahasiswa saya yang ada di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Kali ini kita masuk ke materi pembahasan tentang pengantar akuntansi, yaitu chapternya adalah laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Gimana sih pembuatan laporan keuangan untuk perusahaan dagang? Secara garis besarnya tidak jauh berbeda dari perusahaan jasa. Kita masuk ke fungsi laporan keuangan bagi perusahaan dagang. Yang pertama itu adalah laporan untuk pengawas keuangan ya. Ini adalah output yang penting untuk perusahaan dalam hal pelaporan pajaknya, misalnya mau ke pengawasan atau ke auditornya. Nah, ini adalah penting ya untuk perusahaan. Yang kedua adalah dasar prinsip pendapatan, karena dari laporan keuangan ini perusahaan akan tahu nih apakah saat ini memang perusahaannya ini sedang untung atau rugi. Yang ketiga untuk prinsip penentuan dividen ya, karena kan dividen itu akan dibagi dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Makanya laporan keuangan ini adalah salah satu media untuk menentukan dividennya. Yang keempat, dasar pembayaran dividen ya, ini kelanjutan dari yang ketiga tadi. Yang kelima, dasar pemberian pinjaman. Ketika perusahaan ingin menambah pembiayaan untuk perusahaannya melalui hutang bank, maka bank akan meminta laporan keuangan perusahaannya. Karena laporan keuangan itu dapat memberikan informasi tentang kondisi perusahaan saat ini. Nah, yang keenam itu ada informasi kepada calon investor ya, karena tadi laporan keuangan itu memberikan refleksi keadaan perusahaan, maka investor yang ingin menanamkan modalnya atau sahamnya, dia harus melihat dulu ya, apakah perusahaan ini memang baik atau tidak. Tidak mungkin ada investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan yang tidak baik. Yang ketujuh ada penentuan nilai investasi ya. Nah, ini untuk menentukan berapa sih harga saham yang dipasang untuk perusahaan ini. Yang kedelapan, kontrol pengawasan pemerintah. Yang kesembilan, dasar pengendalian biaya ya. Nah, ini kan kalau dari laporan keuangan itu sudah dapat disimpulkan nih kira-kira untungnya berapa dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama operasional itu apa aja, maka dapat proyeksinya untuk kemudian bisa mengendalikan biaya-biaya yang tidak penting yang harusnya bisa ditekan. Nah, itu dia dasar pengendalian biaya. Dan yang terakhir adalah dasar prinsip perpajakan. Oke, laporan keuangan itu pasti ada laporan laba rugi, neraca atau laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal ya. Dan nanti di akhir laporan keuangan pasti ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi ini juga dikenal sebagai laporan operasi. Tujuannya adalah untuk melaporkan ringkasan pendapatan perusahaan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, dan pendapatan bersih yang dihasilkan yang terjadi selama satu periode. Jadi ini biasanya berisi tentang aktivitas penjualan, aktivitas pengeluaran untuk bayar semua biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Nah, bagian dari laporan laba rugi itu yang pertama ada penjualan bersih, harga pokok penjualan, laporan bruto, beban usaha, laba usaha, pendapatan lain-lain, dan beban lain-lain. Yang membedakannya dengan perusahaan jasa adalah di sini ada item harga pokok penjualan karena perusahaan dagang memiliki persediaan. Sementara kan kalau di perusahaan jasa itu tidak ada persediaan, maka tidak ada yang namanya harga pokok penjualan di laporan laba ruginya. Nah, itu yang membedakannya. Nah, berikut adalah contoh laporan laba rugi untuk perusahaan dagang ya. Kita kan juga sudah bahas ya, kalau di perusahaan dagang itu ada yang namanya diskon, pasti ada yang retur. Nah, itu semua kan harus dirangkum dulu untuk mencari penjualan bersihnya. Baru harus dikurangi dulu dengan harga pokok penjualan. Nah, ini agak lebih kompleks dalam menentukan laba brutonya ya. Ini yang menjadi perbedaannya dengan perusahaan jasa. Selebihnya itu pengurangnya, beban usaha ini sama ya. Nah, ini sama. Yang kedua ada yang namanya neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca itu akan membantu pemilik dan stakeholder bisnis
dan analisis mengevaluasi posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dan kemampuannya untuk membayar kebutuhan operasional dalam bisnis. Karena di sini akan dilihat aset perusahaan itu berapa, utangnya bagaimana, modalnya bagaimana, itu terangkum dalam neraca. Dan juga dapat menggunakan neraca untuk menentukan bagaimana memenuhi kewajiban keuangan dan cara terbaik menggunakan kredit untuk membiayai operasi. Contoh neraca ini juga mirip ya dengan perusahaan jasa, hanya perbedaannya di sini ada item persediaan barang dagang. Nah, itu aja sih perbedaannya ya. Kalau di kewajiban dan ekuitas juga sama masih. Yang ketiga ada namanya laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah jenis laporan keuangan yang berfungsi untuk menyajikan informasi perubahan modal dalam satu periode ya. Artinya di akhir periode modalnya perusahaan itu bisa bertambah atau mungkin berkurang ya. Nah, ini akan direfleksikan bagaimana keadaan modal perusahaan ini. Biasanya unsur-unsur yang ada di laporan perubahan modal ini adalah yang pertama besarnya modal awal periode ya, atau kalau ada laba atau rugi usaha itu juga akan menambah atau mengurangi modal. Lalu adanya pengambilan pribadi atau prive, nah ini kan juga akan mengurangi modal pastinya. Yang keempat adanya investasi tambahan, misalnya perusahaan menerbitkan saham, maka ini akan menambah modal. Dan terakhir besarnya modal di akhir periode. Ini adalah contoh singkat untuk laporan perubahan modal ya. Ada laba ditahan, laba bersih periode sebelumnya ini akan menambah, dan pembayaran dividen ini akan mengurangi. Dan yang terakhir ada yang namanya laporan arus kas ya. Laporan arus kas juga sama kayak perusahaan jasa, ini berarti untuk melihat bagaimana alur kas masuk dan alur kas keluar dari perusahaan. Kurang lebih sama ya seperti perusahaan jasa, cuman karena ada item persediaan, maka perlu ada penyesuaian di laporan keuangannya. Nah, itu saja. Semoga bisa membantu mereview kembali materi yang sudah saya ajarkan di kelas. Selebihnya silakan berlatih menggunakan soal-soal yang ada di buku rujukan mahasiswa masing-masing. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.